Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpanan bahan kimia di laboratorium. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aprilia Kurniawati Ma'rufah dengan NIM 14014222178 dengan nama presensi 26 dari rombel D dengan dosen pengampu Ibu Aldina Eka Andriani, SPD MPD. Tujuan dari penyimpanan bahan kimia di laboratorium itu sendiri yaitu untuk mencegah pencampuran sumber bahaya lain seperti api, gas beracun, ledakan, atau degradasi kimia. Banyak bahan kimia yang memiliki sifat lebih dari satu jenis tingkat bahaya. Penyimpanan bahan kimia tersebut harus didasarkan atas tingkatan resiko bahaya yang paling tinggi. Penyimpanan bahan kimia merupakan kegiatan yang perlu dimanajemen dengan baik karena bahan kimia itu sendiri memiliki dampak yang cukup serius apabila salah dalam menanganinya. Panduan penyimpanan bahan kimia. Yang pertama, sediakanlah tempat khusus untuk menyimpan bahan kimia dan kembalikan lagi bahan kimia ke tempat tersebut jika telah digunakan. Yang kedua, simpan bahan kimia atau peralatan yang rutin digunakan untuk mengambil bahan kimia di lemari khusus untuk menyimpan. Yang ketiga, pastikan rak yang digunakan di dalam lemari tersebut memiliki dinding pembatas di bagian depan agar wadah tidak mudah terjatuh. Yang keempat, jangan dan hindarilah menyimpan bahan kimia di atas kursi. Yang kelima, setelah bahan kimia digunakan, segera kembalikan ke rak bahan kimia semula. Yang keenam, jangan menyimpan bahan kimia pada suatu rak yang tingginya lebih dari 1,5 meter. Yang ketujuh, hindari penyimpanan bahan kimia atau benda yang lebih berat di atasnya. Benda yang lebih berat diposisikan di rak bawah. Yang kedelapan, beri label pada tempat dan jelas pada setiap wadah bahan kimia. Sertakan tanggal pembelian, penanggung jawab, dan sebagainya. Yang kesembilan, simpan bahan kimia yang mudah terbakar di rak khusus untuk bahan kimia yang mudah terbakar. Yang kesepuluh, hindari penyimpanan bahan kimia yang bersifat reaktif dari sumber energi panas. Yang kesebelas, untuk memudahkan pencarian, simpan bahan kimia sesuai abjad dan golongan masing-masing bahan kimia. Adapun panduan wadah yang cocok untuk bahan kimia. Yang pertama, gunakan perangkat pengamanan sekunder seperti wadah pengaman. Yang kedua, gunakan bagi penyimpanan yang tahan terhadap korosif. Yang ketiga, sediakan lemari berventilasi di bawah tudung asap kimia apabila Anda menyimpan bahan kimia berbahaya. Yang keempat, beri segel tambahan pada wadah untuk menghindari uap yang korosif, mudah terbakar, atau beracun. Ada juga panduan untuk menyimpan bahan yang mudah terbakar. Yang pertama, simpan cairan yang mudah terbakar dalam lemari khusus yang terbuat dari logam dan dilapisi cat khusus. Yang kedua, simpan cairan di wadah aslinya. Yang ketiga, pastikan tidak ada sumber yang mudah menyala seperti percikan api, sumber panas, atau percikan listrik. Dan yang terakhir, jauhkan dari zat yang bersifat oksidasi kuat seperti asam nitrat, kromet, korat, dan lain-lain. Bahan kimia disimpan di almari dengan dipisahkan sesuai sifat kimianya. Seperti pada contohnya, amoniak bersifat korosif disimpan dalam almari penyimpanan bahan kimia cair dengan simbol korosif. Kalium dikromat. Bahan kimia padat sifatnya beracun disimpan dalam lemari penyimpanan padat dengan simbol beracun. Kalium hidroksida. Bahan kimia padat bersifat korosif disimpan dalam almari penyimpanan bahan kimia padat dengan simbol korosif. Natrium karbonat. Bahan kimia padat sifatnya iritasi disimpan dalam almari penyimpanan padat dengan simbol iritasi.
Etanol. Bahan kimia bersifat cair yang sifatnya mudah terbakar disimpan dalam almari penyimpanan dengan simbol mudah terbakar. Jadi, kesimpulan dari pemaparan materi yaitu penyimpanan bahan kimia di laboratorium adalah hal yang sangat penting. Tujuannya yaitu untuk mencegah pencampuran sumber bahaya lain seperti api, gas beracun, ledakan, atau degradasi kimia dengan panduan-panduan penyimpanan bahan kimia yang benar, supaya keamanan dan kenyamanan laboratorium tetap terjaga. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salahnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.